Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, di video kali ini saya akan buatkan tutorial bagaimana cara mengkoneksikan dan cara menyalakan, memprogram OLED I2C, yaitu menggunakan komunikasi SDA dan SCL dengan menggunakan ESP32 ataupun Arduino. Nah, OLED yang saya gunakan di sini OLED 0,96 inci, lalu untuk alamat addressnya itu 0x3c, dan di sini untuk warna dari OLED-nya yaitu kuning sama biru ya. Nah, jadi di sini saya akan demonstrasikan terlebih dahulu. Di sini untuk ESP32 dan Arduino-nya sudah saya program. Jadi saya gunakan satu-satu untuk contoh kontrolernya yang digunakan. Dan untuk library-nya nanti akan saya tunjukkan setelah saya tunjukkan untuk demo dari file example dari OLED 0,96 inci warna yellow and blue ya. Nah, jadi untuk demonya saya nyalakan dulu dari ESP32-nya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nanti akan muncul ada fruit untuk tampilan awalnya. Ini kalau menggunakan ESP32. Nah, nanti juga bisa kita menggunakan Arduino Uno. Nah, di sini dari OLED yellow and blue, karena dia menggunakan komunikasinya itu I2C, jadi sama saja prinsipnya seperti LCD I2C. Jadi ada VCC, ground, SCL, dan SDA. Nah, untuk VCC-nya tinggal dihubungkan ke 5 volt dari ESP32, ground-nya dihubungkan ke ground, lalu pin SCL-nya, jadi di sini ada pin SCL, pin SCL-nya ini tinggal dihubungkan ke pin 22. Jadi di ESP32 itu untuk SCL-nya di pin 22, sedangkan SDA-nya di pin 21 ya. Nah, jadi SCL-nya di pin 22, SDA-nya di pin 21. Nah, untuk tata letak pinnya di sini juga sudah ada tulisannya VCC, ground, SCL, dan SDA. Nah, ada juga beberapa OLED itu tulisannya VCC, ground, SDA, SCL. Nah, jadi jangan sampai terbalik ya, diperhatikan untuk tulisannya, dicari di mana SCL, di mana SDA untuk pin OLED-nya ya. Nah, jadi untuk example-nya itu tampilannya seperti ini untuk OLED-nya, jadi bisa interaktif jika misalkan menggunakan OLED ya. Nah, ini kalau menggunakan ESP32, kalau menggunakan Arduino juga sama saja nanti tampilannya. Jadi dalam library-nya itu bisa menggunakan ESP32 ataupun Arduino Uno tanpa merubah program, hanya merubah alamat dari I2C dari OLED-nya ya. Jadi seperti itu. Nah, terus sekarang saya akan tunjukkan jika menggunakan Arduino Uno ya. Ini saya matikan dulu. Nah, lalu yang untuk ESP32 ini kabelnya saya lepas. Jadi biar tidak bingung. Di sini saya gunakan breadboard biar lebih enak. Nah, jadi tinggal VCC-nya dikonekkan ke 5 volt dari Arduino Uno. Disarankan untuk menggunakan 5 volt biar tegangannya bisa bagus ya. Jadi bukan V-in. Terus untuk ground-nya tinggal dihubungkan ke ground. Nah, pin nomor 3 itu SCL. SCL dihubungkan ke pin A5. SDA-nya dihubungkan ke pin A4. Nah, jadi seperti ini. SDA itu kan di pin terakhir ya. Lalu SCL-nya di pin 3. Nah, Arduino Uno dia memiliki pin SCL SDA itu di A4 dan A5. Lalu tinggal ditancapkan powernya. Tinggal dinyalakan. Nah, dia juga berhasil menyala ya. Jadi untuk satu library bisa digunakan di ESP32 ataupun di Arduino Uno atau segala macam Arduino, entah itu Arduino Mega atau Arduino Nano juga bisa digunakan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk cara programnya ya. Nah, di sini saya sebagai contohnya saya gunakan Arduino Uno. Cuma sama saja kalau misalkan menggunakan ESP32 tinggal diganti boardnya saja nanti. Dan untuk cara programnya, nah di sini nanti akan saya siapkan juga untuk satu file, yaitu namanya I2C scanner ya. Nah, fungsi dari I2C scanner ini dia untuk mengetahui berapa alamat dari I2C-nya ya. Jadi sebenarnya untuk default yang ada di pasaran itu 0x3c, tapi
barangkali yang teman-teman punya itu alamatnya berbeda dari yang lain, jadi bisa dilakukan cek dulu untuk alamat dari I2C-nya. Nah, tinggal program ini tinggal langsung saja diupload, tinggal pilih board yang digunakan. Di sini boardnya menggunakan Arduino Uno, lalu port yang digunakan di COM7, kemudian tinggal upload programnya. Nah, dengan catatan untuk LCD I2C-nya sudah dikoneksikan VCC, ground, SCL, dan SDA-nya sesuai dengan urutannya ya. Kalau nggak sesuai nanti tidak akan muncul. Nah, ini bisa dilihat bahwa di sini I2C scannernya mulai melakukan scanning, lalu ditemukan alamatnya yaitu 0x3C ya. Jadi alamat address dari OLED I2C-nya itu 0x3C di sini ya. Nah, terus sekarang langkah berikutnya kita perlu install library, yaitu library SSD 1306 ya. Nah, di sini saya akan gunakan untuk yang ada Fluid SSD 1306 ini. Ini saya akan install. Nah, kalau muncul seperti ini, teman-teman tinggal pilih install all ya. Jadi karena dia perlu ada tambahan, ada Fluid Base IO sama ada Fluid GFX library juga. Jadi harus diinstal semua. Nah, kita tunggu hingga proses install library-nya selesai ya. Jadi library dari OLED I2C ini menggunakan Adafruit SSD 1306 ya. Nah, kalau sudah berhasil installed, bisa dicek di file, lalu example. Nah, ini sudah muncul Adafruit SSD 1306. Nah, di sini teman-teman tinggal dipilih saja, teman-teman menggunakan yang 128x64 atau 128x32. Nah, di sini saya gunakan 128x64 dengan komunikasinya I2C. Jadi saya pilih yang itu, terus tinggal dibuka. Nah, jadi pixelnya itu ada macam-macam, tinggal teman-teman sesuaikan juga, pilih yang mana. Cuma yang biasanya itu 128x64 ya untuk pixelnya. Terus tadi kan sudah kita scan ya, sudah kita scan di sebelumnya, I2C scannernya itu ketemu untuk alamatnya itu 0x3C. Nah, kalau dari library-nya, default-nya itu 0x3D. Nah, jadi teman-teman tinggal ganti saja di 0x3C, ya, untuk alamat atau screen address-nya. Nah, kalau misalkan sudah diganti 0x3C, kemudian teman-teman tinggal pilih board. Jangan lupa boardnya board apa, Arduino Uno, lalu portnya di COM7, lalu tinggal upload programnya. Nah, di sini pun juga ada keterangan ya, kalau misalkan menggunakan Arduino Uno, SDA-nya itu di pin A4, SCL-nya di pin A5. Kalau menggunakan Arduino Mega 2560, 20 pin SDA-nya, 21 pin SCL-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini proses upload-nya sudah selesai, dan teman-teman bisa langsung cek di LCD OLED-nya. Pasti sudah bisa nyala ya. Nah, itu kalau menggunakan Arduino. Kalau menggunakan ESP32 bagaimana? Kalau menggunakan ESP32 tidak ada yang dirubah, jadi cukup ganti saja boardnya, lalu pilih ESP32 dev module ya, lalu tancapkan untuk ESP32-nya. Ini yang Arduino Uno-nya sudah saya lepas, saya tancapkan ESP32, lalu portnya tinggal disesuaikan, ini terbaca di COM3. Dan jangan lupa screen address-nya sudah disetting 0x3C. Kemudian tinggal upload programnya. Nah, jadi tinggal tunggu proses compiling dan uploading-nya selesai ya. Hingga prosesnya selesai. Nah, ini proses upload-nya sudah selesai. Jadi seperti itu jika misalkan menggunakan ESP32. Jadi prinsipnya sama saja. Tinggal diganti board manajernya ya. Nah, ini tadi setelah kita upload, jadi sama saja dengan menggunakan Arduino, dia bisa jalan dan fungsi untuk example-nya. Jadi ini adalah example dari Adafruit SSD 1306 ya, tampilannya seperti ini. Nah, terus kalau misalkan saat teman-teman mengalami masalah, teman-teman bisa lakukan cara troubleshooting-nya itu seperti ini ya. Nah, di sini saat misalkan saya lepas pin SDA-SCL-nya, ya, dia akan berhenti ya. Lalu saya akan matikan dulu untuk Arduino Uno-nya.
Nah, saat dimatikan OLED-nya ini dia akan mati ya. Lalu karena pin SDA/CL-nya ini belum kepasang, kalau misalkan saya nyalakan lagi untuk Arduino Uno-nya, OLED-nya ini tidak akan menyala. Jadi berbeda dengan LCD I2C, meskipun SDA/CL-nya itu belum terpasang, dia sudah bisa nyala kalau misalkan menggunakan LCD I2C. Tapi kalau menggunakan OLED, dia tidak akan menyala ya. Jadi kalau misalkan ada masalah di program atau ada masalah di pinnya yang belum sesuai, dia tidak akan menyala. Kita tidak tahu masalahnya di mana. Jadi harus disesuaikan untuk pin SCL/SDA-nya, lalu programnya sudah sesuai atau belum. Karena ada deklarasi untuk menyalakan dari OLED I2C-nya ya. Entah itu dari pin SCL/SDA-nya kebalik atau gimana ya. Nah, jadi seperti itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe Kapasitor. Bye bye.